Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valencia Amanda Putri, NIM 2022101603111179. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai mendesain, mengkomunikasikan, dan mengirimkan nilai produk atau jasa. Dari topik ini sangat relevan dalam dunia pemasaran modern, di mana sebuah produk nggak hanya dilihat dari fungsinya aja, tapi dari bagaimana nilai produk tersebut dipersepsikan oleh konsumen. Jadi, eh, hari ini saya akan membahas mengenai tiga tahapan penting dalam strategi pemasaran, yaitu bagaimana yang pertama mendesain nilai sebuah produk atau jasa, yang kedua mengkomunikasikan nilai itu kepada konsumen, yang ketiga mengirimkan atau menyampaikan nilai itu secara nyata. Dari tiga tahapan itu tuh adalah suatu fondasi dari bagaimana brand bisa berkembang, dipercaya, dan dikenang oleh konsumen yang mengkonsumsi. Di slide ini saya akan membahas mengenai konsep nilai dan pemasaran. Menurut Peter dan Olson, nilai itu bukan hanya sekedar harga. Nilai adalah persepsi konsumen terhadap manfaat yang mereka terima, dikurangi dengan pengorbanan yang harus mereka keluarkan. Pengorbanan ini tidak hanya berupa uang, tapi bisa juga berupa waktu, tenaga, bahkan rasa percaya atau resiko. Jadi misalnya membayangkan membeli sebuah kopi seharga Rp50.000, apakah itu mahal? Kemungkinan iya, mungkin juga tidak, tergantung. Kalau kopinya disajikan dengan pelayanan yang ramah, di tempat yang nyaman, dengan suasana yang menyenangkan, kita bisa saja merasa bahwa kopi itu worth it. Artinya, nilai yang kita terima lebih besar daripada yang kita bayarkan. Jadi di sini pentingnya memahami bahwa nilai itu subjektif dan personal, ia terbentuk di benak konsumen. Maka tugas kita sebagai pemasar adalah mendesain pengalaman yang berasa bernilai bagi konsumen. Ada 4 jenis nilai konsumen, yaitu yang pertama nilai fungsional. Nilai fungsional itu sejauh mana produk atau jasa berfungsi dengan baik dan menyelesaikan masalah konsumen. Yang kedua, nilai emosional. Berkaitan dengan perasaan yang muncul ketika seseorang menggunakan produk tersebut. Seperti saat kita memakai parfum yang membuat kita lebih percaya diri. Yang ketiga, nilai sosial, yaitu bagaimana produk dapat meningkatkan status atau citra sosial kita. Yang keempat, nilai epistemik, yaitu nilai yang berkaitan dengan rasa, ingin tahu, atau pengalaman yang baru. Jadi keempat nilai itu tuh tidak berdiri sendiri. Jadi seringkali suatu produk, satu produk bisa menciptakan kombinasi dari semuanya. Adapun juga tiga komponen utama dalam strategi pemasaran. Yang pertama, mendesain nilai. Pada tahap ini tuh apa yang kita butuhkan. Ah, maksud saya kita bertanya kepada konsumen apa yang dibutuhkan konsumen. Jadi kita merancang produk tidak hanya dari sisi bentuk, tapi dari nilai yang bisa mereka rasakan. Yang kedua, mengkomunikasikan nilai. Di sini tugas kita adalah menyampaikan nilai tersebut melalui media komunikasi seperti iklan, media sosial, dan desain kemasan. Jadi bukan hanya memberitahu fitur produk, tapi juga menunjukkan manfaatnya secara emosional dan sosial. Yang ketiga, mengirimkan nilai. Setelah desain dan komunikasi selesai, nilai itu harus benar-benar bisa dirasakan oleh konsumen. Jadi apakah produk tersedia dengan mudah, apakah pelayanan baik, apakah pengalaman konsumen itu menyenangkan gitu. Pada saat ini saya akan membahas mengenai mendesain nilai produk atau jasa. Jadi setelah kita memahami konsep nilai,
sekarang kita masuk ke tahapan yang sangat krusial, yaitu mendesain nilai. Mendesain nilai itu adalah proses awal dalam pemasaran. Disinilah kita menentukan apa yang akan kita tawarkan kepada konsumen dan bagaimana penawaran itu mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Menurut Peter dan Olson, produk itu bukan sekedar barang fisik. Produk juga adalah kumpulan atribut, manfaat, dan pemuas nilai pribadi. Jadi misalnya kita menjual sepatu, sepatu itu bukan cuma benda dengan tali dan sol. Sepatu itu atribut sepatu itu dengan atribut bahan kulit, ukuran, warna, manfaatnya nyaman dipakai, ringan, anti slip. Dan nilai pribadinya membuat pemakainya merasa lebih percaya diri, stylish, dan profesional. Ada 3 pendekatan dalam mendesain nilai. Untuk merancang nilai secara strategis, ada 3 pendekatan yang dapat digunakan oleh pemasar. Yang pertama, produk sebagai kumpulan atribut. Fokus pada fitur-fitur fisik. Jadi, misalnya ukuran, bahan, warna, teknologi yang digunakan, dan lain-lainnya. Pendekatan ini tuh cocok untuk produk yang bersifat teknis, seperti gadget, kendaraan, atau peralatan rumah tangga. Yang kedua, produk sebagai kumpulan manfaat. Jadi di sini kita bertanya, apa sih manfaat nyata yang akan konsumen rasakan? Misalnya produk skincare. Nggak hanya menjanjikan produk AHA dan BHA, tapi memberikan manfaat untuk kulit menjadi lebih cerah dan halus dalam seminggu. Yang ketiga ada produk sebagai pemuas nilai pribadi. Jadi ini tuh adalah pendekatan paling dalam. Bagaimana sih produk membuat konsumen merasakan puas gitu. Jadi kita bicara tentang emosi, identitas, dan aspirasi. Contohnya motor Harley Davidson tidak hanya menjual kendaraan, tapi menjual gaya hidup bebas dan maskulinitas. Selanjutnya, membahas mengenai unsur penting dalam mendesain produk yang bernilai. Setelah menentukan pendekatan, desain nilai, ada beberapa hal teknis juga yang sangat penting diperhatikan. Yang pertama itu ada kualitas tinggi. Konsumen akan selalu menghargai produk yang awet, kuat, dan bekerja dengan baik. Kualitas ini menjadi dasar dari kepercayaan jangka panjang. Yang kedua, estetika dan desain visual. Penampilan produk yang menarik secara visual dapat meningkatkan persepsi nilai. Bahkan untuk produk yang sederhana, contohnya botol air minum, yang didesain dengan elegan, bisa membuat harga naik 2 kali lipat dari yang biasanya dijual. Yang ketiga, harga yang sesuai dengan value. Produk tidak harus murah. Yang penting adalah konsumen merasa bahwa mereka mendapatkan nilai yang sebanding atau lebih dari harga yang mereka bayar. Yang keempat ada kemasan ramah lingkungan atau unik. Kemasan ini bukan hanya pelindung produk, tapi juga sebagai alat komunikasi. Desain kemasan yang berkelanjutan, eco-friendly, atau unik bisa meningkatkan daya tarik dan bahkan menjadi alasan utama seseorang untuk membeli produk tersebut. Pada slide ini, saya akan membahas mengenai strategi komunikasi nilai. Jadi setelah mendesain nilai selesai, pembahasan mendesain nilai selesai, langkah selanjutnya adalah mengkomunikasikan nilai tersebut kepada konsumen. Jadi seringkali nih produk sudah bagus tapi gagal di pasaran karena komunikasinya yang lemah atau tidak relevan dengan target pasar. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan konsumen. Jadi
eh, kita tahu bahwa produk kita tuh ada, yaitu brand awareness. Yang kedua, memiliki persepsi yang positif, yaitu brand image. Dan mau membeli lagi di kemudian hari, brand loyalty. Adapun juga tiga elemen-elemen dalam strategi komunikasi nilai. Yang pertama, media komunikasi. Kita harus memilih media yang tepat. Apakah menggunakan televisi, apakah menggunakan media sosial, atau website, event, atau bahkan word of mouth. Misalnya, eh, media sosial cocok untuk menyasar generasi muda, Gen Z atau milenial yang aktif secara digital. Yang kedua, pesan promosi. Pesan yang disampaikan harus jelas, relevan, dan menyentuh nilai personal konsumen. Misalnya, kampanye minuman isotonik bukan hanya bicara soal menghilangkan dahaga, tapi membantu Anda tetap aktif dan sehat sepanjang hari. Yang ketiga, tujuan promosi. Apakah kita ingin memperkenalkan produk kita, apakah meningkatkan penjualan, atau mengubah persepsi pasar. Tujuan ini tuh akan menentukan strategi kreatif dan pendekatan bahasa promosi kita. Selanjutnya ada pembahasan mengenai proses komunikasi nilai. Komunikasi nilai tidak berhenti di satu arah. Ada juga proses komunikasi dua arah yang perlu dipahami. Jadi ada pengiriman, pengirim, pemasar, pihak pemasar atau perusahaan yang menyusun pesan. Yang kedua, pesan, nilai produk. Nilai produk yang ingin disampaikan, misalnya kualitas, keunggulan, gaya hidup. Yang ketiga, media, saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang keempat, penerima, konsumen yang menjadi target komunikasi. Yang kelima, umpan balik, respon dari konsumen. uh, Contohnya tuh apakah mereka tertarik, apakah mereka membeli, apakah mereka memberikan rating pada produk kita, gitu. Pada slide selanjutnya, saya akan membahas mengenai mengirimkan nilai produk atau jasa. Jadi setelah kita membahas tentang mengenai desain nilai dengan baik dan berhasil mengkomunikasikannya ke target konsumen, masih ada langkah krusial yang seringkali dianggap sepele, yaitu mengirimkan nilai. Jadi di sini peran sistem distribusi dan logistik menjadi sangat penting. Karena apa? Karena gunanya konsumen sudah tertarik dan ingin membeli, tapi produk sulit didapatkan, datang terlambat, atau bahkan rusak saat sampai ke konsumen. Proses pengiriman nilai ini bukan hanya soal logistik, tapi juga soal menghadirkan pengalaman yang menyenangkan bagi konsumen. Jadi ada tiga unsur pengiriman nilai. Yang pertama, pemilihan saluran distribusi. Kita perlu memilih jalur distribusi yang paling efisien dan sesuai dengan target konsumen. Jadi apakah kita menjual langsung ke konsumen atau ke lewat e-commerce atau toko fisik atau distributor. Masing-masing jalur punya kelebihan dan tantangannya sendiri. Yang kedua ada strategi saluran. Setelah memilih saluran distribusi, kita harus menyusun strategi. Jadi apakah kita ini ingin mengeksplosif, misalnya hanya dijual di satu tempat gitu, atau insentif dijual di banyak tempat agar mudah ditemukan, atau selektif hanya di tempat-tempat tertentu yang menjaga citra brand. Strategi ini akan berdampak langsung pada persepsi merek di mata konsumen. Terus yang terakhir, logistik. Logistik bukan hanya soal pengiriman fisik barang. Ini mencakup
kecepatan pengiriman, ketepatan stok, proses pelacakan, dan pengemasan yang aman. Ada 3 faktor kunci dalam pengalaman pengiriman nilai. Yang pertama itu ada ketersediaan produk tepat waktu. Jadi jangan biarkan konsumen menunggu terlalu lama. Di era digital ini, konsumen ingin serba cepat dan praktis. Jika sebuah produk tidak tersedia ketika dibutuhkan, konsumen akan beralih ke brand lain. Tuh. Yang kedua, pengalaman pelanggan selama proses pembelian. Jadi pengalaman ini sangat, jadi pengalaman ini saat membeli adalah bagian dari nilai itu sendiri. Jadi apakah website kita mudah digunakan, apakah customer customer service yang responsif, apakah proses checkout lancar, semua itu mempengaruhi keputusan pembelian selanjutnya. Jika ada kendala, pasti konsumen jadinya kayak uh, agak males gitu untuk melakukan brand loyalty. Faktor kunci yang terakhir adalah kualitas layanan setelah penjualan. Nilai tidak berakhir saat produk sampai, justru disinilah loyalitas konsumen diuji. Apakah ada garansi, apakah retur mudah, apakah brand merespon keluhan dengan cepat dan ramah. Inilah yang membuat konsumen merasa dihargai dan ingin kembali membeli produk yang dijual, produk atau jasa yang dijual. Sekian presentasi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.